wa rafa'na laka dzikrak, dan kami betul-betul mengangkat nama engkau wahai Muhammad. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi? Banyak caranya. Salah satunya ketika ucapan syahadat yang mana kita ingin hidup di atasnya dan kita juga ingin wafat di dalamnya, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara makna firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu wahai Muhammad. Dan itu adalah di antara salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan malaikat-malaikat yang berselawat kepada Nabi. Mereka doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak para malaikat berselawat kepada Nabi, semakin mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian giliran yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berselawat kepada Nabi kalian dan juga kalian mengucapkan salam kepada Nabi kalian. Sehingga di antara kewajiban kita bersama yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja, bagaimana hari-hari kita dilakukan atau ada selawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat ikhwatul Islam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berapa kira-kira aku menjadikan hariku untuk berselawat kepada dirimu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan kepada sahabat tersebut untuk melakukan sesuai dengan kesanggupannya. Apa kata sahabat ini? Bagaimana kalau seandainya aku berselawat kepadamu ya Rasulullah seperempat hariku, aku senantiasa akan berselawat kepadamu. Bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya engkau tambah, semakin bagus. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kiranya sepertiga waktuku? Nabi mengatakan bagus, tapi engkau tambah maka lebih bagus. Kemudian dia mengatakan, bagaimana separuh daripada hariku ya Rasulullah? Kemudian Nabi kembali menyebutkan bagus, tapi kalau engkau tambah semakin bagus. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan jadikan hari-hariku untuk berselawat kepadamu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk. Kalau seandainya engkau betul-betul melakukan yang demikian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua kemuliaan. Yang pertama, Allah akan ampunkan semua dosa-dosamu semuanya tanpa terkecuali. Dan yang kedua, Allah akan mudahkan setiap urusanmu dan akan bantu penyelesaian dalam setiap permasalahanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam masjid yang mulia ini, tentunya guna dan tujuan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan, menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah, kota yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya. Dan kota Madinah memiliki keutamaan yang luar biasa ya kota Islam. Di antara salah satu keutamaan kota Madinah itu adalah kota yang wajib bagi kita untuk mencintainya. Mengapa kita wajib mencintai kota Madinah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Madinah. Ketika kita mencintai kota Madinah, berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kecintaan kita kepada kota Madinah yang menunjukkan itu merupakan kecintaan kita kepada apa yang dicintai oleh baginda Nabi. Karena apabila kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan mencintai apa yang akan dicintai oleh orang-orang yang kita cintai. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kota Madinah, maka kita juga cinta kepada kota Madinah. Kenapa wajib bagi kita cinta kepada kota Madinah? Karena kota itu merupakan kota yang dicintai oleh orang yang paling kita cintai. Tidak mungkin kita mencintai atau tidak mungkin kita tidak cinta kepada kota Madinah sedangkan Nabi cinta kepada kota Madinah, mustahil. Sehingga semua kaum muslimin wajib bagi mereka untuk mencintai kota Madinah, karena kota Madinah adalah kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan kecintaan kota Madinah tersebut, di antara salah satu nama kota Madinah adalah
Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah, ikhwatal Islam, adalah Al-Habibah. Madinah itu punya banyak sekali nama. Di antara salah satu namanya adalah Al-Habibah. Apa makna daripada kalimat Al-Habibah? Al-Habibah itu artinya adalah kota yang dicintai oleh Nabi SAW. Ada yang menyebutkan Al-Habibah, ada yang menyebutkan Al-Mahbubah. Intinya itu merupakan di antara salah satu nama kota Madinah yang mana betul-betul Nabi SAW mencintainya. Sehingga dengan kecintaan Nabi terhadap kota Madinah, yang kita juga cinta kepada kota Madinah, maka dinamakan kota Madinah dengan kalimat yang demikian, Al-Habibah. Al-Habibah itu biasanya ikhwatal Islam, orang Arab kalau dia memanggil istrinya, memanggil anak-anaknya, orang-orang yang dia cintai, dia akan menyebutkan Habibi atau Habibati. Dan kita tahu artinya Habibi, Habibati. Nah, begitu juga lah yang harus kita ucapkan kepada kota Madinah, karena memang itu di antara salah satu namanya Al-Habibah, yaitu kota yang wajib bagi kita untuk mencintainya karena kecintaan kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah itu ikhwatal Islam, kota yang biasa, kota yang sederhana. Bahkan sebelumnya kota Madinah itu disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah kota min auba'i ardillah, kota yang paling banyak wabah penyakitnya, itulah kota Madinah. Aisyah menyebutkan kota Madinah itu bukan hanya sekedar kota yang penuh dengan penyakit, namun kota yang paling banyak di antara kota-kota yang ada. Maknanya tidak ada yang lebih parah dibandingkan dengan kota Madinah. Makanya Aisyah menyebutkan auba. Auba itu artinya yang paling banyak wabahnya, wabah penyakit. Itulah kota Madinah. Sehingga ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, sahabat-sahabat Nabi juga hijrah ke kota Madinah, maka Nabi SAW memberikan motivasi terutama kepada sahabat yang baru saja hijrah, karena Madinah berbeda dengan Mekah. Sehingga ketika Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, Nabi mengangkat kedua tangannya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi kepada Allah, ya Allah, angkat wabah yang ada di Madinah ini, hilangkan, lenyapkan, pindahkan ke tempat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memindahkan wabah yang ada di Madinah ke sebuah daerah yang bernama Juhfah sesuai dengan permintaan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah yang demikian, baru sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sedikit merasa tenang, merasa nyaman tinggal di kota Madinah. Yang mana sebelumnya ketika mereka berada di kota Madinah tidak tenang hati mereka. Wabah banyak, mereka sakit-sakitan, Abu Bakar sakit-sakitan, Bilal bin Rabah sakit-sakitan, hampir-hampir saja mereka mengharapkan kematian. Maknanya saking banyaknya wabah yang ada di kota Madinah. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah agar diangkat wabah tersebut. Kemudian juga Nabi SAW berdoa dengan doa yang berikutnya, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana cintanya kami terhadap kota Mekah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Sehingga dari hadis Nabi yang mulia ini, dari hadis yang menunjukkan kepada kita betapa wajibnya kita cinta kepada kota Madinah. Bahkan di dalam doa Nabi menyebutkan, ya Allah, jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Makkah, atau itu maknanya pilihan yang kedua, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Bukan berarti Makkah atau Madinah lebih mulia daripada Makkah. Tidak, Makkah tetap tanah Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Namun ada beberapa sisi yang menunjukkan kepada kita bersama bahwa Madinah memiliki kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Salah satunya kecintaan kita harus kita berikan dengan kecintaan yang lebih terhadap kota Madinah. Sehingga seolah-olah ketika kita datang ke kota Madinah, maka kita berjumpa dengan orang atau dengan tempat yang kita cintai. Dan ketika kita cinta kepada kota Madinah, maka kita harus melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan juga disukai oleh kota Madinah tersebut. Karena Madinah itu, kalau bahasa kitanya ikhwatul Islam, Madinah itu juga punya perasaan, Madinah itu juga punya hati. Madinah itu bisa memilah dan memilih mana mereka yang baik, mana mereka yang kurang baik. Maka di antara salah satu sifat Madinah ikhwatul Islam, Madinah itu nantinya di akhir zaman akan melakukan goncangan-goncangan, 3 kali goncangan. Kemudian
kemudian dengan goncangan tersebut akan keluar mereka-mereka yang tidak baik darinya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Madinah akan melenyapkan, akan menghalau, akan mengusir. Siapa yang diusir oleh Madinah? Yaitu mereka-mereka yang melakukan keburukan di dalamnya. Ibarat kita memanggang besi panas, kemudian ketika besi tersebut semakin dibakar, semakin keluar kerak-keraknya itu, atau sesuatu yang tidak lagi bagian daripada besi akan keluar. Begitu juga lah kota Madinah. Madinah itu ikhwatul Islam. Madinah itu ikhwatul Islam punya hati, punya perasaan, sehingga dia bisa memilih. Bisa memilah siapa mereka yang melakukan kebaikan, siapa mereka yang tidak melakukan kebaikan. Dan kita tidak ingin terusir dari kota Madinah, karena kalau Madinah mengusir kita, harapan kita akan kembali ke kota Madinah tidak akan ada. Sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, sekaya apapun kita, yang datang ke kota Madinah itu yang lebih kaya banyak, yang lebih kaya dari kita banyak. Tapi mana di antara mereka yang datang ke kota Madinah? Yang lebih sehat banyak, mana mereka yang datang ke kota Madinah? Sehingga pantas ikhwatul Islam, sebuah kalimat yang senantiasa kita menyebutkannya, bahwa mereka yang datang ke tanah haram adalah mereka-mereka yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin selalu menjadi undangan dari Allah, kita mendapatkan undangan dari Allah. Maka mereka yang datang ke tanah haram disebutlah para tamu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengundangnya, maka disebut dengan dhaifun min dhuyufir rahman. Mereka lah menjadi tamu di antara tamu-tamu Allah, dan kita ingin selalu untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga dengan kecintaan Nabi SAW terhadap kota Madinah, banyak bukti yang menyebutkan bagaimana cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah. Salah satunya ikhwatul Islam, apa yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, yang mana dia merupakan pembantu Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Anas adalah pembantu Nabi semenjak Nabi datang ke kota Madinah, sehingga dia banyak sekali tahu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan termasuk di dalam kutubus sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Maka Anas bin Malik termasuk di antara 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Tentunya setelah Abu Hurairah, setelah Ibunda Aisyah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Terkenal 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Kenapa Anas banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan kota Makkah. Karena memang Anas ini ketika Nabi datang ke kota Madinah, dia masih kecil. Anak kecil, Anas bin Malik salah satunya. Dia memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi kepada Nabi, karena memang dia adalah orang yang spesial. Anas bin Malik adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa pula tidak? Karena dia merupakan pembantu Nabi. Dan manusia mana lagi yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan mereka yang selalu membantu baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas berbangga, dan ini merupakan kebanggaan menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sinin. Dia menyebutkan aku menjadi pembantu Nabi selama 9 atau selama 10 tahun. Maknanya selama Nabi berada di kota Madinah, Anaslah yang menjadi pembantunya. Sehingga dia tahu tentang hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi ketika Nabi berada di kota Madinah. Bahkan di akhir kehidupan Nabi pun banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satu yang disebutkan oleh Anas bin Malik adalah bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah. Nabi betul-betul cinta kepada kota Madinah semenjak Nabi diusir dari Mekah. Kita harus ingat ikhwatul Islam, Nabi itu tidak mau keluar dari Mekah kalau seandainya Nabi tidak diusir darinya. Bukan Nabi keluar sendiri. Sehingga pertama kali wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, maka Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal.
Kemudian Waraqah tahu, karena Waraqah ini adalah orang yang pertama kali belajar tentang Injil kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia adalah orang Nasara yang sebenarnya. Ketika dia adalah orang Nasara yang sebenarnya, orang Nasara yang sebenarnya itu adalah mereka yang beriman kepada nabinya dan juga beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Waraqah termasuk di antara mereka-mereka yang diberikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa. Kemudian dia juga beriman kepada nabi. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Jibril kepadanya, ketika Nabi berada di Gua Hira, maka Khadijah bertanya kepada Waraqah, karena Waraqah itu tahu tentang Injil. Maknanya dia tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Khadijah kepada Waraqah. Apa jawaban Waraqah? Dia datang kepada Nabi menyebutkan, "Wahai Muhammad, kalau seandainya ketika engkau berdakwah kepada kaummu dan aku masih muda, aku yang akan membantu dirimu dan aku akan membela dirimu," kata Waraqah bin Naufal. Kemudian apa kata Waraqah? Tidak ada satupun orang yang datang sebagaimana Allah utus malaikat kepada dirimu illa uzi, kecuali semuanya pasti akan diganggu, semuanya akan disakiti, semuanya akan dizalimi. Sehingga Nabi SAW terkejut mendengarkan pernyataan daripada Waraqah. Apakah betul-betul nanti ketika aku berdakwah kaumku akan memusuhiku, mereka akan mengusirku? Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka betul-betul akan mengusir diriku? Iya, kata Waraqah. Tidak satupun mereka yang berdakwah di jalan Allah kecuali akan diusir oleh kaumnya. Sehingga Nabi SAW tahu pesan Waraqah. Mau tidak mau, Nabi tidak akan pernah selamanya tinggal di Mekah. Pasti suatu saat nanti Nabi akan keluar dari Mekah. Maknanya ikhwatal Islam, bukan berarti Nabi ingin hijrah begitu saja, tidak. Nabi tidak pernah ingin meninggalkan Mekah, namun Nabi diusir dari kota Mekah. Sehingga Nabi SAW pertama kali diusir dari Mekah, maka Nabi menyebutkan, wallah innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah kata Nabi, sesungguhnya engkau adalah tanah yang paling mulia, tanah yang paling indah, tanah yang paling baik. Dan engkau wahai Mekah merupakan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak keluar atau aku tidak diusir darimu, maka aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Nabi bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Wallah, demi Allah. Berarti maknanya Nabi tidak akan mau keluar dari kota Mekah kecuali kalau seandainya orang-orang Mekah betul-betul ingin menzalimi, menganiaya, menyakiti, bahkan mereka ingin membunuh Nabi SAW. Di saat itulah Nabi SAW meninggalkan tanah kelahirannya, tanah tempat tinggalnya, tanah yang paling dia cintai, sambil mengucapkan kalimat perpisahan kepada kota Mekah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, aku tidak akan keluar. Namun apalah daya, itu dakwah Nabi yang mulia SAW, yang mana pada akhirnya Nabi terpaksa meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, maka Nabi mencintai kota Madinah dengan kecintaan yang luar biasa. Sebagaimana doa yang tadi telah kita sebutkan, bahkan kecintaan Nabi kepada kota Madinah melebihi kecintaan Nabi kepada kota Mekah. Sehingga dengan kecintaan Nabi tersebut banyak dalil-dalil atau banyak alasan yang menyebutkan bagaimana caranya Nabi SAW mencintai Madinah. Apa buktinya Nabi SAW cinta kepada kota Madinah? Salah satu buktinya pemaparan yang dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas ikhwatul Islam? Karena Nabi SAW setelah dia hijrah ke kota Madinah, dia tidak mau lagi ingin keluar dari kota Madinah. Nabi tidak pernah lagi ingin keluar dari kota Madinah. Itu merupakan di antara bentuk bukti cinta Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi keluar karena ada tujuan seperti berjihad atau seperti bersafar, beribadah, misalnya ibadah safar seperti pergi haji, pergi umrah, yang mana itu merupakan kewajiban, maka baru Nabi SAW keluar. Tapi kalau seandainya tidak ada alasan, Nabi tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Makanya selalu kita menyebutkan ikhwatal Islam, ketika terjadi Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-7 ke-8 Hijriah, Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Nabi SAW menginap di Mekah sekitar 2 minggu atau 3 minggu lamanya. Ketika Nabi SAW ada di Mekah, ketika Nabi dan para sahabatnya mereka datang ke Mekah, di mana Nabi SAW tinggal? Di mana Nabi menginap?
Siapa yang tahu? Ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi tinggal di Mekah. Tentunya ketika Nabi tinggal di Mekah, Nabi butuh istirahat, Nabi butuh tempat tinggal. Pertanyaannya, di mana Nabi SAW tinggal ketika terjadi Fathu Mekah? Ada yang tahu? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi SAW di Mekah itu ada rumah. Rumah Nabi SAW ditempati oleh pamannya. Karena memang Nabi berasal dari Mekah, tidak mungkin Nabi tidak punya rumah di Mekah. Tanah Nabi juga ada di Mekah. Karena memang Mekah itu adalah kampung kelahiran Nabi SAW. Apakah mungkin Nabi SAW tidak ada tanahnya di Mekah? Apakah mungkin Nabi SAW tidak ada rumah di Mekah? 53 tahun lamanya Nabi berada di Mekah. Namun ketika terjadi Fathu Mekah, ikhwatul Islam, maka di mana Nabi SAW menginap? Apakah Nabi menginap di rumahnya yang selama ini sudah dia tinggalkan, yang tadi ditempati oleh pamannya? Ataukah Nabi SAW membuat rumah yang baru di tanahnya? Atau bagaimana kejadiannya? Atau apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW ketika berada di Mekah, ikhwatul Islam, Nabi tidak kembali ke rumahnya, Nabi tidak mencari tanahnya. Namun Nabi SAW membuat kemah tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa maknanya? Biasanya orang yang berkemah itu apakah tinggal dalam waktu yang lama atau waktu yang sebentar? Bisa Nabi SAW tinggal di rumahnya, atau bisa bagi Nabi SAW membeli rumah yang ada di Mekah. Karena Mekah itu